Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriandi, NIM 1720201067, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Lanjang Kuning. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah bab dari buku yang berjudul Pembangkit Tenaga Listrik, karangan Nurhening Yuniarti dan Eko Priyanto. Bab yang akan dibahas adalah bab generator listrik dan lebih tepatnya generator sinkron. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembangkitan energi listrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Mas Nur Putra Halilintar MSI. Adapun subbab yang akan dibahas diantaranya pengertian generator sinkron, konstruksi, prinsip kerja, sistem eksitasi pada generator sinkron, paralel generator sinkron, dan metode paralel antar dua generator sinkron. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu generator sinkron. Generator listrik secara umum adalah peralatan yang berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik menggunakan induksi elektromagnetik. Dikatakan sebagai generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan putaran medan magnet pada stator. Kumparan medan pada generator sinkron terletak pada rotornya, sedangkan kumparan jangkarnya terletak pada stator. Ya, artinya generator tersebut merupakan kebalikan dari motor listrik. Selanjutnya, saya akan membahas konstruksi generator sinkron. Konstruksi generator sinkron terdiri dari stator yang merupakan bagian yang diam dan rotor yang merupakan bagian yang bergerak. Antara rotor dan stator terdapat celah atau gap, tempat terjadi induksi elektromagnetik dari rotor ke stator. Rangka stator tersebut terbuat dari besi tuang yang memiliki alur-alur untuk meletakkan lilitan stator. Lilitan stator tersebut berfungsi sebagai tempat GGL induksi. Sedangkan rotor berfungsi sebagai tempat belitan medan. Kumparan medan magnet disusun pada alur-alur inti besi rotor. Apabila dialirkan arus searah pada rotor, maka akan membentuk kutub-kutub magnet utara dan selatan. Arus searah dialirkan ke rotor melewati sebuah cincin geser dan sikat arang. Generator penguat merupakan generator arus searah yang dipakai sebagai sumber arus. Pada generator sinkron memiliki dua tipe rotor, yaitu yang pertama tipe salient pole rotor yang mempunyai jumlah kutub yang sangat banyak, mulai dari 4 sampai 60 kutub. Kumparan rotor dibelitkan pada tangkai kutub dan diberi laminasi untuk mengurangi panas yang ditimbulkan oleh arus eddy. Pada belitan-belitan medannya dihubung seri, sehingga ketika belitan medan ini disuplai oleh exciter, maka kutub yang berdekatan akan membentuk kutub yang berlawanan. Salient pole rotor ini digunakan pada generator sinkron dengan kecepatan rendah dan sedang, misalnya 100 sampai 1500 rpm. Karena kecepatan rotornya rendah, maka dibutuhkan lebih banyak kutub untuk mencapai frekuensi yang dibutuhkan. Jenis atau tipe generator sinkron salient pole ini banyak digunakan pada pembangkit tenaga listrik PLTA. Selanjutnya, tipe yang kedua, tipe non-salient pole rotor. Jumlah kutub yang digunakan sangat sedikit, biasanya antara 2 atau 4 kutub.
Non-salian full rotor terbuat dari pelat baja yang berbentuk silinder yang mempunyai sejumlah slot tempat kumparan. Karena adanya slot-slot dan juga kumparan medan, maka mengakibatkan jumlah kutub pun sedikit terbentuk. Konstruksi ini memberikan keseimbangan mekanis yang lebih baik karena rugi-rugi anginnya lebih kecil dibandingkan jenis salian full rotor. Non-salian full rotor digunakan pada generator sinkron dengan kecepatan putar tinggi, yaitunya antara 1500 rpm atau 3000 rpm. Karena distribusi di sekeliling rotor mendekati bentuk gelombang sinus. Tipe rotor ini banyak digunakan pada pembangkit listrik kecepatan putar tinggi, misalnya di PLTU, PLTN, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja generator sinkron. Kumparan medan yang terdapat pada rotor dihubungkan dengan sumber eksitasi yang akan disuplai oleh arus searah, sehingga menimbulkan flux yang besarnya tetap terhadap waktu. Kemudian penggerak mula atau prime mover yang sudah terkopel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya sesuai dengan persamaan N sama dengan 120 F per P, di mana N adalah kecepatan putar rotor dengan satuan RPM dan P jumlah kutub rotor, sedangkan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan pada rotor. Kemudian akan menginduksikan tegangan 3 fasa pada kumparan yangkar, sehingga akan menimbulkan medan putar pada stator. Medan putar pada stator tersebut menghasilkan flux magnetik yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu. Selanjutnya, sistem eksitasi pada generator sinkron. Eksitasi atau biasa disebut sistem penguatan adalah suatu perangkat yang memberikan arus penguat IF kepada kumparan medan generator yang dijalankan dengan cara membangkitkan medan magnetnya dengan bantuan arus searah. Arus eksitasi adalah pemberian arus listrik pada kutub magnetik. Dengan mengatur besar kecilnya arus listrik tersebut, kita dapat mengatur besar tegangan output generator atau mengatur besar daya reaktif yang diinginkan pada generator tersebut. Sistem eksitasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitunya sistem eksitasi dengan menggunakan sikat dan sistem eksitasi tanpa sikat. Sistem eksitasi dengan menggunakan sikat terdiri dari sistem eksitasi statis dan sistem eksitasi dinamis. Sistem eksitasi statis adalah sistem eksitasi generator dengan menggunakan peralatan eksitasi yang tidak bergerak, yang berarti bahwa peralatan eksitasi tidak berputar bersama rotor generator sinkron. Sistem eksitasi ini disebut juga dengan self-excitation, yang merupakan sistem eksitasi yang tidak memerlukan generator tambahan sebagai sumber eksitasi generator sinkron. Dan sebagai gantinya, sumber eksitasi berasal dari keluaran generator sinkron itu sendiri, yang telah disearahkan terlebih dahulu dengan menggunakan rectifier. Yang pada mulanya di rotor ada sedikit magnet yang tersisa. Magnet tersebut akan menimbulkan tegangan pada stator. Kemudian tegangan tersebut masuk ke dalam penyarah dan dimasukkan kembali ke dalam rotor. Akibatnya medan magnet yang dihasilkan makin besar dan tegangan AC naik. Demikianlah seterusnya sampai dicapai tegangan nominal dari generator AC tersebut. Biasanya penyarah itu merupakan pengatur sehingga tegangan generator dapat diatur konstan menggunakan EVR. Sistem eksitasi dinamik adalah sistem eksitasi generator tersebut
disuplai dari exciter yang merupakan mesin bergerak. Sebagai exciternya menggunakan generator DC atau dapat juga menggunakan generator AC yang kemudian di-AC arahkan dengan menggunakan rectifier. Slip ring digunakan untuk menyalurkan arus dari generator penguat pertama ke medan penguat generator penguat kedua. Sistem eksitasi tanpa sikat sama sekali tidak bergantung pada sumber listrik eksternal, melainkan dengan menggunakan pilot exciter. Dan sistem penyaluran arus eksitasi ke rotor maupun eksitasi exciter dapat atau tanpa melalui media sikat arang. Pilot exciter ini terdiri dari sebuah generator arus bolak-balik dengan magnet permanen yang terpasang pada poros rotor dan kumparan pasa pada stator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang paralel generator sinkron. Apabila suatu generator bekerja dan mendapatkan pembebanan yang melebihi dari kapasitasnya, maka dapat mengakibatkan generator tersebut tidak dapat bekerja atau bahkan dapat mengalami kerusakan. Sehingga dalam hal ini, dapat diatasi dengan menjalankan generator lain yang kemudian dioperasikan secara paralel dengan generator utama, yang mana generator utama tersebut telah bekerja sebelumnya pada satu jaringan listrik yang sama. Keuntungan dari dilakukannya paralel generator adalah mendapatkan daya yang lebih besar untuk memudahkan penentuan kapasitas generator, untuk menjamin kontinuitas ketersediaan daya listrik, dan untuk melayani beban yang berkembang. Selanjutnya, persyaratan paralel generator sinkron yang harus dipenuhi, yaitu tegangan harus sama, yaitu tegangan antar kedua generator atau antar generator dengan jaringan. Pengaturan tegangan harus diatur dengan mengatur arus eksitasinya. Pada saat generator bekerja paralel, perubahan arus eksitasi akan merubah faktor daya. Syarat selanjutnya adalah frekuensi harus sama. Untuk menyamakannya, maka putaran generator harus diatur, yaitu dengan cara mengatur katup governor atau aliran uap masuk ke turbin. Syarat paralel generator selanjutnya mempunyai urutan dan sudut pasa yang sama. Sebab jika ada perbedaan pasa, maka tidak dapat dilakukan penyinkronan. Mempunyai sudut pasa yang sama dapat diartikan kedua pasa dari dua generator mempunyai sudut pasa yang berhimpit sama atau 0 derajat. Selanjutnya, metode paralel antar dua generator sinkron. Metode yang sering digunakan adalah metode lampu sinkronisasi, yaitu sebagai indikator untuk mengetahui keadaan telah terjadi sinkronisasi. Ada beberapa metode lampu sinkronisasi yang dapat digunakan, yaitu metode lampu hubungan terang, lampu hubungan gelap, dan lampu hubungan gelap terang. Dalam metode lampu hubungan terang, prinsipnya adalah menghubungkan antar kedua pasa, yaitu R dengan V, S dengan W, dan T dengan U. Jika antara pasa terdapat beda tegangan, maka kedua lampu akan menyala sama terang dan generator siap untuk diparalel. Selanjutnya, metode lampu hubungan gelap. Prinsipnya adalah menghubungkan antara ketiga pasa, yaitu R dengan U, S dengan V, dan T dengan W. Jika rangkaian paralel benar atau urutan pasanya sama, maka lampu L1, L2, dan L3 akan gelap secara bersamaan. Pada saat lampu nyala terang, maka beda pasanya besar, dan jika lampunya redup, maka beda pasanya kecil. Metode selanjutnya, metode gelap terang. Prinsipnya yaitu menghubungkan satu pasa yang sama dan sisanya pasa yang berlainan.
sehingga akan menghasilkan satu lampu gelap dan dua lampu terang. Dengan kata lain, jika rangkaian paralel benar atau urutan pasanya sama, maka lampu 1 akan gelap dan lampu 2 dan lampu 3 akan terang. Apabila ketika lampu sudah tidak berkedip lagi, yaitu L2 dan L3 terang dan lampu 1 padam, berarti frekuensi dan tegangnya telah sama dan dua generator siap untuk diparalelkan. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.